kelihatan bahwa ilmu itu musalsal. Imam Rafi ini mengutip hampir semua itu dari kitab Al-Wasit Al-Basit karangan Imam Ghazali. Terus Imam Ghazali itu sebetulnya hanya ulama, bukan ulama tasawuf, hanya ulama. Karena beliau itu besar itu karena fikih. Ini mengarang kitab Al-Wasit Al-Basit. Yang besar namanya Al-Basit karena saking besarnya puluhan jilid terus jadi wasit. Nah wasit ini kemudian disortir lagi oleh Imam Rafi'i jadi Al-Muharrar. Terus sebelum Imam Ghazali itu ada kitab namanya Nihayatul Matlab fi Dirayatil Madhab. Itu karangan Imam Harman, dulu Imam Ghazali. Nihayatul Matlab fi Dirayatil Madhab niku pun analisis. Jadi maknanya Nihayatul Matlab puncake golek ilmu fi Dirayatil Madhab dalam mengkaji madhab. Sekitar 8 jilid. Kita pulau 8 jilid, ada yang 10 jilid. Oke. Nah ini sudah dekat Imam Haruman itu semuanya ngambil dari kitab Mukhtasarul Muzani. Mukhtasarul Muzani mendet saking langsung Imam Syafi'i niku nganalisis kitab Al-Um. Al-Um niku kitab ingkang diemplakaken Imam Syafi'i. Makanya dulu di semua riwayat itu yang masyhur itu ada 3. Dari riwayatul Muzani, riwayatul Buaiti, riwayatul Rabi. Tapi sing mudawwan riwayatul apa? Muzani. Ini wis dados kitab namanya Mukhtasarul Muzani. Imam Muzani ngaji langsung ke Imam Syafi'i. Dan sampean ngerti. Terus Imam Syafi'i masyhur ngaos kalian Imam Malik ngaos kalian Imam Zuhri, Syihabuddin Az-Zuhri. Awaluman katabal hadis wa jamal hadis. Imam Zuhri ngaji kalian Imam Nafi'. Nah Imam Nafi' niki sing menangi Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Ibnu Umar ngaos apa ya Mbak Sidina Umar. Juga beberapa kali kesempatan ngawas langsung kalian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi apapun itu yang namanya fikih itu satu ilmu sing al-muktasabi min adillatiha at-tafsiliyah. Jadi adillatul fikih itu muktasabatun. Jadi dalil-dalil fikih itu masih dicari-cari. Sehingga potensi khilafnya itu tinggi sekali. Bukan sekedar mungkin tapi tinggi sekali karena dalilnya masih dicari-cari. Dan semua mustadil, semua mustahil itu akan beda-beda cara pandang. Jadi kayak wajibnya sholat, wajibnya puasa itu namanya tidak fikih karena dalilnya sudah tidak muktasabah, makanya namanya nas. Tapi orang salah kaprah kadang wujubus sholat, wujubus shaumi dari fikih itu salah, itu tidak fikih apa? Nas, karena sudah ada dicari-cari apa? Dalilnya. Yang fikih itu al-muktasabati min adillati at-tafsiliyah. Sehingga setiap guru murid guru itu tetap ada dengan tanda kutip ada kreasi madhab, ada istiqlal bil madhab, istiqlal bil ra'i. Sehingga era mungkin paling modern, Fathul Mu'in kitab baru kemarin, Ba'dal Alfi periode setelah 1000 tahun. Itu ya biasa ngendikan misalnya beliau menceritakan dari ulama, andai kan Imam Syafi'i masih hidup lagi, pasti pendapatnya kayak saya. Atau kadang-kadang larojaan pasti mencabut pendapatnya. Karena ada hal-hal tadbiki itu aplikasi hukum yang nggak mungkin. Misalnya memberikan zakat pada kelompok 8. Misalnya zakatnya wong padi itu mau 1 juta, jika ada kelompok 8 per kelompok itu telu. Jadi nak kira-kira misalnya beras zakat malam 10 kilo per kelompok jika minimal itu telu pengwolu gitu. Sekawan libur, ora kayak makani manuk. Mergo wajib taswiyah bena sinfi lan wajib aqallu sinfi 3. Ya bisa mbok bayangno misalnya zakat 20 kilo ora kayak makani manuk doro. Hanya karena memaksakan semua dapat dan minimal per kelompok. Sehingga fatwa Imam Syafi'i dalam bab itu kata beliau, andaikan Imam Syafi'i mengetahui ini maka akan mencabut pendapat karena tidak mungkin itu diaplikasikan.
Nah, tapi kenapa Imam Syafi'i berpendapat demikian? Beliau asal usulnya Imam Syafi'i itu hidup di satu era di mana dekat sekali dengan Rasulullah karena beliau itu lahir tahun 150 wafat 204. Era itu tentu karena dekatnya min zamani Rasulullah itu semuanya niru Nabi, yaitu nggak ada zakat mal yang dibagi langsung oleh sohibul mal dikembalikan ke negara karena Nabi dulu punya suatu zakat, punya orang-orang yang ditugaskan ngambil apa? Sehingga apapun sedikitnya zakat mal itu terakumulasi. Mungkin zakatnya wong pakai 1 juta, wong naruhan 1 juta, wong gitu. Tapi akumulasinya bisa 1 miliar, bisa 2 miliar. Kalau akumulasinya besar kan taswiyahnya juga gampang. Posisi mustahik menerima juga pantas, apa? Karena bentuknya ada apa? Sedikit. Nah, tapi zakat 1 juta dibagi wong 8, dibaginya per kelompok 3. Kira-kira wong tok untuk 20.000, 10.000 lainnya imam masjid pakai zakat sama tersinggung. Orang malah seneng malah apa? Tersinggung. Mungkin nak gitu cilok. Ini penting saya utarakan. Makanya terus disebut fi diroyatil madhhab. Ini rukun tenang. Karena ini nanti menjadi asal usul kenapa semua kiai ijtihad. Meskipun punya guru tetap ijtihad dalam beberapa hal tertentu. Dan itu selalu disahkan oleh guru-gurunya saat ijtihad itu. 1, orangnya kapabel memang punya level seperti itu. 2, enggak menuruti nafsu. 3, tidak ijabi bilili ro'yin biro'yin. Orang sok benar sendiri, sok pintar sendiri. Sebab itu karena tradisi al-muqtasabi min adillati atas itu minhajut talibin. Ini kembali ke minhajut. Itu sering kritik kitab Muharrar. Jadi beliau menghentikan bahwa kitab ini salah satu dari Muharrar. Kitab ini yutamimu mufadahu wa yukamilu muradahu. Beliau muji-muji Muharrar sebenarnya, tapi prakteknya enggak. Setiap kali fatwanya Muharrar sama beliau sering dengan tanda kutip direvisi. Qultu al-asoka, qultu al-azhar. Jadi sering kena semprit, fatwanya Imam Rafi'i itu kena semprit. Ya karena tadi selalu ada masalah ijtihad. Misalnya yang paling masyhur masalah sujud. Nah sama paham berarti bodoh nih bro, berarti karena ingin hajut tolib. Kalau ini berarti setengah apa, kalau nganti saat ini kalau ini saya sorokan hajut tolib. Anak-anak sarang itu banyak sorokan hajut tolib itu. Jadi mulai kalau boyong antosan, bahkan ketika saya di Jogja, sampai saya lupa berapa kali saya ngaji hajut tolib. Sampai uangnya gonta-ganti, misalnya angkatan ini sudah ke Mesir, di angkatan ada yang nyanyi di angkatan. Malah masih mati bang. Contoh gampang misalnya begini, kata Imam Rafi'i yang namanya sujud itu ya watul jabah alal ardi. Sehingga karena ciri khas sujud watul jabah alal ardi, ya sudah sujud itu pokoknya watul jabah alal ardi. Dan itu cukup untuk menjadi syarat sahnya sujud. Dikritik sama Imam Nawawi. Wal asoh kultu kata beliau al asoh itu sujud ala sapati azumin, harus melibatkan 7 anggota. Di hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umur itu anak juga ala sapati azumin itu al jabah wal yaden warubatan wal qadam. Nama al jabah wal yaden warubatan wal qadam. Berarti kan 7, jabah 1, yaden 2, rubatan 2, qadam 2. Kata beliau masih ngendikan ma'atahmulin yasir, sedikit ditekan. Ya sudah, akhirnya orang pemerintah daerah-daerah yang khusyuk-khusyuk nak ngelatih cah sholat orang ngono, misalnya sikile rontok ngerongkong atau dengkule rontok ngerongkong dipetel-petel. Nah cara zaman Imam Rafi'i ya orang nggak sujud, gloyor, mau istirahat wes. Ya bapak ya. Ini namanya al-muqtasabi min adillatiyah. Kenapa dicari-cari? Karena Imam Rafi'i menurut saya juga nggak salah. Apa yang menjamin kalau Nabi ngendikan itu maknanya wajib? Fal amru yang namanya amar itu yahtamilu lil wujub aw lin nabi. Soalnya Nabi ngendikan umur itu anak juta ala nabi ora alal wujub. Sehingga hamalar Rafi'i hadal hadis ala nabi wa hamalar Nawawi alal wujub. Paham ya? Nah, ini jenenge dicari-cari. Tapi secara disiplin ilmu usul fikih menang Imam Nawawi karena mahmalul amri. Artinya pertama kali amr ini kita kemanakan, tahmilan pertama ke wujud. Itu teori. Ini kan disiplin.
Tapi Imam Rafi'i juga gak salah. Saya cek di kitab Qom, nah, ini cerita kitab Qom yang asli di Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ketikanya yang ngeper. Ngeper itu bawaannya orang alim. Jadi ngeper itu ada dua, ngeper duduk, itu terkena dimno. Karena nggak punya prinsip. Orang ngeper wong alim itu kakean ilmu, kakean dalil, akhirnya nak ngendikan ngeper. Imam Syafi'i di kitab Qom ngendikan begini. Kitab Qom itu belum ada bahasa kayak kitab takrib, kitab min, masih pakai bahasa khas orang dulu. Jadi kalau seneng bilang wa awad juga ya. Kalau benci nggak seneng bilang wa akroh juga. Karena itu masih pakai bahasa Quran. Bahasa Quran itu kalau bilang akroh juga itu bisa haram. Karena dulu itu nggak ada bahasa makruh dunal haram. Makruh itu malah fauqal haram karena namanya makruh itu dibenci ya. Dibenci itu masih pakai bahasa Quran. Maka roha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Jadi Allah dulu darani kufur ya makruh. Darani fasik ya, makruh. Nah, fakir sekarang darani kufur makruh, jembleh wong akeh. Karena sekarang terminologi sekarang makruh itu dunal haram. Sesuatu yang di bawah haram namanya makruh. Tapi kalau dalam bahasa dulu makruh itu vokal haram. Itu walakin Allah habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Kan maknane ya wa karraha lan makruhna sapa Allah. Ilaikum mari sira kabeh al kufra ing kafir. Jadi kafir itu hukumnya apa? Makruh. Tapi makruh dengan makna vokal haram di atas. Imam Syafi'i dalam kitab menghentikan begini, saya masih ingat betul, kata beliau begini, saya senang kalau kamu sujud itu ya ala sapati alum, dan itu tak jamin sah, tak jamin sah, solid kan, solid itu ya solid dalilnya, solid aman apa? Kalau Nabi maksudnya wajib ya kamu melakukan wajib, kalau Nabi maksudnya sunat kamu ya melakukan sunat, pokoknya lakukan aman, sujud ala sapati alum itu aman. Tapi kata Imam Syafi'i unik, beliau menghentikan begini, tapi saya berharap yang sujud baru edok ya sah. Kata Imam Syafi'i, wong ning dongane Nabi umuk saja adalah kawaji wa sam'i wa basori. Ora ana wayadi wa rubadil. Ini kan uniknya ijtihad. Jadi apapun kita pengikut Minhajul Thalibin jangan lalu mengatakan Rafi'i bila dalil. Ketika Imam Nawawi cara bahasa gaul membuli Imam Rafi'i dengan mengatakan al-asah kada, al-azhar kada, kamu kan sering begitu ya. Itu jangan katakan lalu Rafi'i bila dalil. Salah besar bagaimanapun Imam Rafi'i itu lama top. Ternyata tadi kata Imam Syafi'i mungkin saja sujud cukup buat iljabah al-ardi karena Nabi ya ketika wiridan hanya ngendikan sajadalaka wajhi. Jadi gak perlu melibatkan yang lain berbadan. Ini cerita. Karena apa? Tapi kalau wujub sujud itu tidak fikih karena nas. Tapi kaifiatus sujud itu masih dicari-cari. Ini. Tapi kadang orang salah kaprah berdebat di nas itu sudah tidak Islam. Orang mendebatkan nas karena nas itu maqtu'ud dilalah atau qat'iyud. Makanya jangan harus senang ngaji ke sana, ngaji beberapa kiai di sana bahwa ilmu itu jelimet, ilmu itu detail. Makanya fikih itu pertama ilmu yang mati.